Bagi warga Blitar, mendengar makam gantung pasti sudah tak asing lagi. Namun bagi yang baru mendengar, pasti akan penasaran, apa memang ada makam gantung? Jika menyebut makam gantung, maka orang juga akan teringat dengan Pati Djojo Dikdo, yaitu seorang pati yang berasal dari Kadipaten Blitar, Jawa Timur, yang sakti mandraguna. Sang pati dianggap sakti dikarenakan memiliki ilmu nih bro, ajian Pancasona yang bisa membuatnya hidup kembali. Wow, luar biasa. Apabila jasadnya menyentuh tanah, sehingga ketika beliau meninggal, makamnya haruslah tergantung dan tidak langsung menyentuh tanah. Lantas, apakah semua mitos itu benar? Jika ada ilmu yang sampai menghidupkan orang yang sudah tewas. Maka, biar lebih jelas nih bro, simak video ini dan selamat bergabung di channel Bumi Misteri. Ajian Pancasona adalah ilmu yang mampu melindungi diri dari senjata tajam nih bro. Secara bahasa, panca memiliki arti yaitu 5, dan sona adalah tempat. Jadi, bisa diartikan juga jika ilmu Pancasona merupakan ilmu yang berasal dari 5 tempat, yaitu langit, bumi, gunung, samudra, dan juga surga. Bila terkena senjata, maka lukanya akan hilang tanpa bekas. Apabila terputus, salah satu anggota tubuhnya juga akan tersambung kembali, tetap tanpa bekas. Dan menurut beberapa sumber ilmu ajian Pancasona, merupakan ilmu yang memiliki aliran putih, yang bahkan dipercaya untuk memiliki ilmu ini diawali dengan Bismillah. Dan juga dari informasi yang terkumpul, ritual untuk memiliki ajian Pancasona adalah dengan melakukan puasa sunnah Senin Kamis selama 7 bulan. Setelah selesai, 3 hari berikutnya dilanjutkan puasa sunnah 40 hari berturut-turut. Pada malam terakhir, yaitu orang yang mempelajari ilmu ini tidak boleh tidur selama 24 jam dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil nih bro. Nah jadi memang harus 24 jam ini nggak boleh tidur, dan juga keadaan tubuh harus suci dari hadas besar dan hadas kecil nih bro. Setiap selesai sholat fardu juga harus membaca rapalan ajian tersebut sebanyak 21 kali. Juga diwajibkan sholat hajat khusus dengan membaca ajian tersebut sebanyak 75 kali nih bro setelah sholat selesai. Dan sebelum melaksanakan sholat hajat juga diwajibkan untuk mandi besar, yang akhirnya sudah diberi rapal tersebut sebanyak 21 kali. Dan setelah selesai mengerjakan puasa dari keseluruhannya, masih harus menjalankan rutinitas amalan yang harus dibaca 3 kali setelah sholat fardu. Wallahu alam. Sebelumnya, mari kembali ke sosok Pati Djojo Dikdo. Sebelum diangkat menjadi pati, Djojo dikenal sering melakukan tirakat atau melakoni dan berpuasa hingga mendapatkan berbagai macam ilmu kanuragan dan juga kesaktian yang mampu ia kuasai. Dalam hal ini, dipercaya Djojo Dikdo mendapatkan ajian ini setelah gurunya wafat, yang akhirnya mewariskan ilmu ini kepadanya. Bahkan juga gurunya tak hanya berasal dari bangsa manusia, melainkan juga berasal dari bangsa lelembut atau bangsa jin. Djojo Dikdo adalah sahabat sekaligus pengikut Pangeran Diponegoro. Beliau juga memiliki keturunan darah biru atau Trahningrat dari kerajaan Mataram, karena beliau juga merupakan putra Adipati Kulon Progo. Kesaktian sosok ini juga teruji nih bro, ketika terjadi perang antara Belanda melawan pasukan Pangeran Diponegoro. Sebagai pengikutnya, Djojo Dikdo yang waktu itu masih berusia 30 tahun, ikut melakukan perlawanan, bahkan ikut perang gerilya. Meskipun saat itu Pangeran Diponegoro telah ditangkap dan juga diasingkan.
Jojo Dikdo menjadi salah satu orang yang paling ditakutkan oleh Belanda karena kesaktiannya, aji pancasonanya yang telah ia kuasai. Beliau juga dikabarkan beberapa kali mampu hidup kembali nih bro, setelah dieksekusi oleh para tentara Belanda ketika ia berhasil ditangkap. Berkat peran dan kesaktiannya melawan Belanda, ia menjadi sangat terkenal hingga Adipati Blitar memberinya gelar Pati dan hadiah sebidang tanah yang sekarang berada di Jalan Melati di kota Blitar. Dan dari pemberian tanah ini bro, Jojo Dikdo akhirnya membangun sebuah rumah yang sangat besar bersama dengan keluarganya yang diberi nama Pesanggrahan Jojo Dikdo. Dan hingga saat ini rumah itu masih berdiri kokoh. Sebagai manusia biasa meskipun memiliki ajian Pancasona, Jojo Dikdo akhirnya wafat juga bro pada tahun 1909. Dia wafat di usianya yang ke-82 tahun dengan ajian Pancasona yang masih dia miliki. Dipercaya juga siapapun yang memiliki ajian Pancasona ini akan bisa hidup kekal, abadi, hingga akhir kiamat nanti, selama ia masih menginjak tanah atau bumi. Seseorang yang mempunyai ajian Pancasona dikatakan hanya bisa wafat apabila tubuhnya dipisahkan menyeberangi sungai dan digantung agar tidak menyentuh tanah. Jika jasadnya menyentuh tanah atau bumi, maka bagian-bagian tersebut akan bersatu dan orang yang mempunyai ajian ini akan bisa hidup kembali. Eyang Jojo Dikdo bahkan pernah dikabarkan pernah wafat 3 kali dalam sehari. Wow, ini sangat luar biasa bro. Tapi setiap akan dikuburkan, beliau langsung bangkit begitu jasadnya menyentuh tanah. Ujar Lasiman, si juru kunci makam di lokasi makam gantung tersebut. Supaya tak bisa hidup lagi, maka ketika Jojo Dikdo wafat, jasadnya digantung di dalam sebuah peti besi yang disanggah dengan 4 tiang dengan ketinggian 50 cm supaya jasadnya tak bersentuhan langsung dengan tanah. 4 tiang yang tadi juga berfungsi untuk menyanggah sebuah penyimpanan kecil yang digunakan untuk menyimpan baju perang dan juga pusaka-pusaka milik sang patih, yang membuat banyak orang salah sangka jika jenazah digantung di atas, sehingga masyarakat Blitar menyebutnya dengan makam gantung. Namun, jika ada ilmu putih, tentu saja akan ada juga yang namanya ilmu hitam bro. Ada sebuah isian yang dipercaya sama tingginya dengan ajian Pancasona, yaitu ajian Rawarontek. Nah, ajian Rawarontek ini sudah tidak asing lagi nih di telinga halayak masyarakat ramai ini bro. Rawarontek secara bahasa memiliki arti kepala putus. Ajian ini dimaksud agar mereka yang menguasai ajian ini, yaitu ajian Rawarontek, tidak akan mati dengan cara dibunuh, baik dengan senjata tajam, senjata api, racun, atau bahkan sihir sekalipun. Tetapi dia akan mati dengan cara sakit, hampir sama dengan ajian Pancasona. Ajian Rawarontek sangat jarang bisa dikuasai dan bahkan mantranya saja itu sangat sedikit yang mengetahuinya bro. Ajian Rawarontek adalah ilmu kesaktian yang legendaris dan juga sangat populer karena dimiliki oleh si Pitung. Nah, jadi ilmu ini dikuasai oleh si Pitung. Dengan menguasai ilmu ini, Pitung dapat menyerap energi lawannya, seolah lawannya itu tidak dapat melihat keberadaan si Pitung. Karena itu, ia digambarkan seolah dapat menghilang. Dan menurut cerita rakyat, siapapun yang memiliki ajian Rawarontek ini tidak akan boleh menikah hingga akhir hayatnya. Dan buktinya itu terjadi kepada si Pitung. Ketika ia tewas menjelang usia 40 tahun. Pitung masih tetap bujangan, beda dengan ajian Pancasona. Pemilik ajian Rawarontek terkenal lebih gampang emosi. Ia lebih suka berbuat kejahatan dan juga anarkis. Hal tersebut
tentu terjadi dikarenakan di dalam sel-sel tubuh pemilik ilmu rawa rontek sudah dipengaruhi oleh jin jahat yang telah bersemayam. Ilmu ini sangat langka dan jika ada bisa dihitung dengan jari. Untuk memperoleh ilmu ini bukan hal yang gampang karena nih bro, harus melewati berbagai ritual yang berat. Harus pula dibarengi dengan tekad dan juga keyakinan yang kuat. Pemilik ajian rawa rontek ini harus melewati banyak tahap untuk menyempurnakan ilmunya. Ajian ini sendiri memiliki beberapa tingkatan, yaitu tingkatan rendah, menengah, dan juga tingkatan tinggi. Pada tingkatan rendah, jin jahat bersemayam di aura pemiliknya. Tujuannya baru untuk ilmu kebal saja nih bro, seperti tahan pukul, tahan bacok, dan juga tahan tusukan senjata tajam. Pada tingkat menengah, kodam mulai mendekat ke kulit pemiliknya. Biasanya, tahapan ilmu kebal tingkat menengah lebih kuat dari tingkat rendah. Kulit akan jadi keras seperti batu karang nih bro, dan badan bukan hanya tahan pukul dan juga senjata tajam. Hingga senjata api pun sudah bisa ditahan dengan kekuatan ilmu hitam tingkat menengah ini bro. Sementara pada tahapan tingkat tinggi, disinilah kodam memasuki sel-sel tubuh sehingga mampu membangkitkan energi, tenaga dalam, dan mampu merekayasa percepatan regenerasi sel. Dan inilah yang sangat berbahaya bro. Biasanya umur orang yang memiliki ilmu hitam yang jenis rawa rontek ini sangat panjang bro, karena kerusakan pada sel tubuhnya akan terus beregenerasi dengan cepat. Dikarenakan kematian itu akan terjadi bila tubuh fisik tak lagi layak bagi ruh yang menempatinya. Dikarenakan kerusakan, makanya orang-orang yang mati itu pasti disebabkan karena ada kerusakan di dalam tubuhnya. Pada dasarnya, jin tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh karena ruh akan tetap kuat, kecuali manusianya yang membuka akses bagi makhluk metafisik itu untuk bisa menguasainya. Ajian rawa rontek merupakan ilmu langka dan memiliki kelebihan, yaitu bagian tubuh yang sudah sangat terpotong akan bisa tersambung kembali. Tentu, siapa saja yang melihat aksi pemilik ilmu ini akan naik kadar adrenalinnya dan juga segudang pertanyaan lahir. Karena ilmu hitam ini sungguh-sungguh di luar akal manusia. Mengapa bisa menyatu kembali? Bagaimana dengan urat dan syaraf bagi tubuh yang sudah dipotong? Kelemahan bagi pemilik ajian rawa rontek ini juga mirip dengan ajian Pancasona, yakni dengan membakar atau menggantungkan tubuhnya di atas pohon. Intinya, bagaimana cara agar kakinya tidak menyentuh tanah atau bumi. Namun bedanya kelangkaan ilmu ini disebabkan karena ilmu ini tidak bisa diturunkan kepada orang lain. Jadi nih bro, siapapun yang ingin memiliki ilmu langka ini harus melakukan sendiri ritual rawa rontek. Harus melakukan sendiri ritangan dan juga ritual yang tentu tak mudah. Ritual rawa rontek jauh berbeda dengan ritual yang dilakukan kesenian tradisional Banten, yaitu kesenian debus. Karena debus hanyalah atraksi dan lebih menekankan kepada tusukan, tahan panas, tahan pukul, hingga tahan sayatan. Bukan dilakukan dengan cara membelah yang menjadikan tulang terpotong-potong, bahkan hingga lepas dari kesatuan tulang. Itulah dia cerita yang bisa saya sampaikan tentang ilmu Pancasona dan juga ilmu rawa rontek. Untuk kalian semua, mau percaya atau tidak, semua itu kembali ke keyakinan kita masing-masing. Ilmu hitam, kesaktian orang zaman dahulu memang sangat sulit untuk dipercaya bro, terutama pada masa kini, di mana teknologi sudah jauh berkembang. Namun sulit dipercaya, belum tentu tidak ada bukan? Sekian cerita dari saya, Bumi Misteri. Jangan lupa untuk subscribe video ini. Dan video ini cukup kita jadikan sebagai pembelajaran dan pengetahuan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa nih bro. Sampai berjumpa kembali di channel Bumi Misteri. Bumi yang masih menyimpan berjuta-juta rahasia.